Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Semoga di bulan Ramadan ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam menjalani ibadah puasa kita dapat menjalaninya dengan baik dan sempurna. Para pemirsa, pada video yang lalu sudah saya sampaikan tentang perihal apa saja yang dapat membatalkan puasa. Saat ini saya akan menyampaikan tentang konsekuensi dari meninggalkan atau tidak melakukan puasa bagi seorang muslim atau muslimah yang mestinya wajib puasa di bulan Ramadan. Terkait dengan bahasan ini, kita perlu mengetahui dulu apa itu qadha, fidyah, dan kafarat. Qadha puasa adalah mengganti puasa sejumlah hari yang ditinggalkan di bulan Ramadan yang dilakukan di kemudian hari. Fidyah puasa adalah denda yang dibayarkan sebagai ganti puasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadan dengan memberi makan pada orang yang berhak menerimanya sebagai keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kafarat puasa adalah tebusan dari seseorang yang batal puasanya karena telah melakukan pelanggaran dengan menerjang larangan saat puasa di bulan Ramadan. Kafarat memiliki tujuan untuk membersihkan dosa atau kesalahan yang dilakukan dan memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya adalah dalam keadaan bagaimana seseorang yang tidak melakukan puasa di bulan Ramadan itu harus qadha atau membayar fidyah atau harus membayar kafarat. Yang pertama, qadha. Yang harus mengqadha puasa Ramadan adalah orang yang meninggalkan puasa karena halangan sementara. Sekali lagi, karena ada halangan yang sifatnya sementara. Siapa saja? Yang pertama, orang yang sakit dan masih ada harapan sembuh. Yang kedua, seorang yang musafir, seorang yang melakukan perjalanan yang sudah memenuhi batas minimal 80 km. Kemudian orang yang lupa niat di malam hari. Kemudian perempuan yang haid dan nifas. Mereka ini wajib mengqadha puasa di luar bulan Ramadan tanpa harus membayar fidyah. Yang kedua, membayar fidyah. Orang yang harus membayar fidyah tanpa mengqadha puasanya adalah orang yang kondisinya tidak mampu menjalankan puasa secara permanen. Sekali lagi, yang kondisinya tidak mampu menjalankan puasa secara permanen. Siapa itu? Yakni orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, dan orang lansia yang sudah lemah fisiknya dan tidak mungkin kuat lagi untuk menjalankan ibadah puasa. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita hamil dan wanita yang menyusui itu diserupakan dengan orang sakit yang ada harapan sembuh. Maka wanita hamil dan wanita yang menyusui yang merasa kepayahan, ia boleh membatalkan puasanya dengan menggantinya atau qadha di hari lain tanpa harus membayar fidyah. Sementara sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa wanita yang hamil atau wanita yang menyusui yang tidak puasa cukup membayar fidyah saja. Pendapat ini bersumber dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang memasukkan wanita hamil dan wanita menyusui dalam kelompok orang tua renta yang tidak kuat puasa lagi. Kemudian yang nomor 3 adalah harus qadha dan harus membayar fidyah. Para ulama mazhab Syafi'i membagi dua golongan. Yang pertama, golongan orang yang membatalkan puasa untuk pertimbangannya ya, untuk keselamatan orang lain.
Misalnya seorang wanita yang sedang hamil atau menyusui, dia khawatir pada keselamatan janin atau bayinya sehingga membatalkan puasanya meskipun sebenarnya ia mampu untuk puasa. Hal ini seperti pendapat Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' yang menyebutkan bahwa ibu hamil atau yang sedang menyusui yang tidak puasa karena khawatir atas keselamatan bayinya bukan dirinya, maka ia wajib mengqadha dan membayar fidyah. Kemudian golongan yang kedua adalah orang yang lalai mengqadha puasa Ramadan tahun yang lalu. Utang puasanya sampai ke Ramadan berikutnya belum dibayar, belum diqadha, sudah expired. Maka orang yang seperti ini bayar fidyah dan qadha puasa. Kemudian yang nomor 4 adalah orang yang tidak perlu qadha juga tidak perlu membayar fidyah. Siapa dia? Yang pertama adalah orang gila. Orang gila ini ketika nanti dia sudah sembuh, sudah tidak gila, dia tidak usah qadha, dia tidak usah membayar fidyah. Yang kedua anak kecil. Anak kecil ini nanti kalau sudah besar, kalau sudah dewasa, tidak perlu qadha juga tidak perlu membayar fidyah. Kemudian orang non-Islam, ketika dia nanti masuk Islam, dia tidak perlu qadha juga tidak perlu membayar fidyah. Lalu kapan waktunya qadha? Waktu qadha itu luas, sampai sebelum Ramadan berikutnya. Namun meskipun demikian, lebih cepat diqadha itu semakin baik. Bahkan sebagian ulama berpendapat supaya qadha puasa didulukan sebelum melakukan puasa sunnah Syawal. Mengenai fidyah pun begitu, lebih cepat dibayarkan lebih baik. Bisa dibayarkan misalnya hari ini tidak puasa kemudian malamnya dibayar, atau di hari-hari berikutnya sampai sebelum Idul Fitri. Bagaimana seandainya seseorang belum sempat qadha tapi keburu meninggal dunia? Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia belum sempat qadha karena udzur syar'i. Misalnya haid di bulan Ramadan, setelah Ramadan malah sakit lalu meninggal dunia. Atau misalnya tidak puasa karena sakit yang diperkirakan sakit itu bisa sembuh, ternyata malah meninggal dunia. Orang seperti ini tidak ada kewajiban apapun. Begitu juga kerabat yang ditinggalkan tidak harus mengganti atau mengqadha, juga tidak bayar fidyah. Kemungkinan yang kedua, jika seseorang dalam keadaan mampu mengqadha puasanya setelah Ramadan namun ditunda-tunda hingga ia keburu meninggal dunia. Untuk orang seperti ini, sebagian ulama berpendapat dia membayar fidyah sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, siapa saja meninggal dunia dan mempunyai kewajiban puasa, maka dapat diganti dengan memberikan makan kepada orang miskin pada setiap hari yang ditinggalkannya. Hadis riwayat Imam Turmudi dari Ibnu Umar. Sebagian ulama yang lain berpendapat agar kerabatnya mengqadha puasa untuknya, sebagaimana sabda beliau Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, siapa saja yang meninggal dunia dan mempunyai kewajiban qadha puasa, maka walinya atau keluarganya berpuasa menggantikannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Sayyidah Aisyah. Kemudian mengenai ukuran bahan makanan pokok yang akan dibayarkan untuk fidyah adalah 1 mud atau sekitar 7 ons, atau mungkin bisa dilebihkan 1 kilo. Kemudian yang berikutnya adalah tentang kafarat. Orang yang sengaja merusak puasanya di bulan Ramadan dengan melakukan senggama dengan istrinya, maka ia wajib membayar kafarat, yakni memerdekakan hamba sahaya perempuan yang beriman, atau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, atau jika tidak mampu, ia memberi makan kepada fakir miskin sejumlah 60 orang
setiap makan yang diberikan itu ukurannya sama dengan fidyah 1 mud atau sekitar 7 on. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah yang menceritakan ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Ya Rasul, celakalah aku mencampuri istriku di siang hari pada bulan Ramadan." Rasulullah bersabda, "Merdekakanlah seorang hamba sahaya perempuan." Laki-laki itu menjawab, "Aku tidak mampu ya Rasul." Kembali beliau menjawab, "Berpuasalah selama 2 bulan berturut-turut." Orang itu menjawab lagi, "Aku tidak mampu ya Rasul." Kembali Rasulullah menjawab, "Berikanlah makanan kepada 60 orang fakir miskin." Hadis riwayat Imam Bukhari. Para pemirsa, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa agama Islam itu memudahkan umatnya. Jika tidak bisa memerdekakan hamba sahaya, berpuasa ada alternatif. Jika tidak kuat pula, maka membayar fidyah atau memberi makan kepada 60 fakir miskin. Demikian para pemirsa, semoga bermanfaat. Barangkali di antara kita ada yang kemarin tidak puasa atau mungkin nanti ada yang tidak puasa, maka ketentuan ini bisa dipakai. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.